passion without creation is actually nothing. Kebanyakan dari kita terlalu mengedepankan passion tapi merupakan karyanya. Justru yang diharapkan dari passion adalah soal karya. Passion itu terletak pada segala aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Kata kuncinya yang pertama itu aktivitas. Jadi satu profesi itu punya serangkaian aktivitas. Ada beberapa aktivitas yang membuat kita ngerasa kita banget. Kita merasa kalau kita melakukan itu kita dikuatkan, dibisakan, dimampukan. Jadi passion itu berbeda dengan profesi. Ini yang penting untuk dipahami. Educator itu terkait dengan bagaimana seseorang bisa mengeluarkan yang memang terbaik dari dia. Keberhasilan seorang educator adalah apabila orang-orang yang dia temui, yang dia sentuh, itu menjadi dirinya yang terbaik. Saya melihat satu hal yang nyata bahwa transformasi, progres ini dimotori oleh teknologi. Teknologi yang seperti apa? Teknologi yang menempel pada sosial, pada diri kita. Dan saya menyebutnya itu sebagai apps technology. Adalah salah satu ekosistem yang paling cutting edge, yang paling maju. Dan kalau saya mau menjalankan peran saya sebagai educator, akan jauh lebih cepat, akan jauh lebih impactful apabila menjadi tech entrepreneur. Nah, hal-hal ini yang mendasari kenapa social entrepreneur itu matters. Social entrepreneur ditandai dengan pendirian bisnis yang tidak sekedar untuk mengejar profit, tapi jauh lebih esensial dari itu. Kebutuhan bisnis itu didirikan di atas kebutuhan untuk menuntaskan satu problem sosial. Problem sosial yang relevan yang dirasakan oleh society. Mulai dari kemiskinan, mulai dari kebodohan, mulai dari sampah, mulai dari korupsi. Semuanya banyak sekali. Dan bayangkan apabila kedisiplinan bisnis bisa ditempatkan di atas tuntutan sosial itu tadi. Ini akan jadi satu kombinasi yang powerful. As a society, kita jadi akan dimajukan. Konsistensi dalam melakukan aktivitas yang kita pikir, kita rasa sebagai passion kita, itu yang matters. Kedisiplinan itu yang perlu. Inspirasi lain untuk social entrepreneur, namanya Kiai Haji Cokro Aminoto. Dia itu adalah founding fathers dari para founding fathers kita. Dia yang mendidik orang-orang yang kemudian belakangan mendirikan republik ini. Bersama rekannya namanya Haji Saman Hudi, mereka mendirikan satu movement dan zaman itu sudah dianggap sebagai sophisticated sekali. Namanya Sarekat Dagang Islam. Dimunculkan agar orang-orang yang waktu itu memang mayoritas orang-orang Islam yang tidak berpendidikan, rata-rata menguasai sektor-sektor informal, itu bisa berkumpul, bisa memperoleh akses terhadap funding untuk kemudian berdaya. Bagaimana dia mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar dia untuk saling sharing pengalaman, crowdsourcing, untuk pouring money together, diberikan kepada bisnis yang paling promising, sehingga yang lainnya mempunyai kepentingan terhadap bisnis itu, crowdfunding, ya kan? Menjadi satu bentuk movement yang sustain dan sangat istimewa. Bagaimana kalau kita ada pada posisi di mana kita merasa kurang ide, mentok, nggak berdaya? Well, ini esensi pentingnya kita punya lingkup pergaulan yang pas. Jadi nggak cuma sekedar bergaul dengan orang-orang yang itu-itu saja, atau orang-orang yang udah kita kenal selama ini. Nggak ada yang salah, kita nggak boleh milih teman. Tapi dalam soal inner circle kita harus sangat memilih. Kita harus memilih orang-orang yang kehadirannya akan memberikan influence positif terhadap kita. Saya mengatakan ini bukan pada tataran yang sangat umum, justru yang sangat spesifik. Kalau kita ngumpulnya sama pedagang minyak wangi, walaupun kita nggak jual minyak wangi, kita ketularan wanginya, ya kan? Dan ini relevan banget sampai sekarang. So itu yang menurut saya critical untuk dipahami. Networking is not only about who we know. Networking is so much more than that. Networking is about who knows us and who knows us as what. Tanggal 7 dan 8 Agustus 2015
di Jakarta Convention Center. Kita akan membuat perhelatan, perayaan, keasikan, keriuhan untuk mempertemukan orang-orang yang sudah sangat konsisten dalam menjalani passion mereka, dalam menuangkan ide-ide mereka, bukan cuma sekedar di kepala, tapi sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Kenapa kita nggak hadir di situ? Kenapa Anda nggak datang ke situ? Kalau Anda merasa diri paling nggak salah satu dari yang saya sebutkan ini, kreatif atau pengen kreatif, berani untuk memulai usaha atau pengen berani, tidak menerima status quo dan ingin melakukan perubahan, walaupun belum benar-benar melakukannya, paling nggak ada di pemikiran. Coba buat Anda berkumpul di sana, bertemu dengan orang-orang yang punya positive vibes, positive energy, dan keyakinan bahwa Indonesia ini bukan cuma sebuah negara di mana orang-orang berkumpul, tapi sebagai sebuah movement yang bisa dipromosikan kemanapun di dunia. Bahwa begitu banyak hal keren di Indonesia, dan itu dimulai dari kehadiran Anda. Yuk, datang. Kita ketemu di sana, jangan lupa colek. Passion without creation is nothing. Dari passion menuju creation butuh minimum 10.000 jam. Itu alasan kenapa kita mesti jadi konsisten. Karena konsisten yang akan mengantar pada kepiawaian. Lagi-lagi, passion without creation is nothing.